Halo sahabat inspirasi, jumpa lagi dengan saya. Ketika Tuhan punya rencana, 1000 orang jahat datang sekalipun kepadamu, itu tidak akan pernah merubah rencana Tuhan. Seringkali kita juga dihadapkan oleh kondisi bahwa kenapa orang-orang di sekeliling kita tidak berbuat baik kepadaku, tapi mereka berbuat jahat kepadaku. Dan seringkali kita juga meragukan akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketahuilah, oleh karena kejahatan mereka itulah rencana Tuhan bisa tergenapi. Saya mengajak Bapak Ibu semua membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat ke-19 dan yang ke-20. Ginilah firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kisah ini dilatar belakangi saat Yusuf ada di Mesir dan ia menjadi seorang perdana menteri, dan lalu saudara-saudaranya menghadap kepada Yusuf. Bapak Ibu saudara semua mungkin tahu dan mungkin sering mendengar akan cerita ini. Yusuf bisa menjadi perdana menteri atau penguasa di Mesir karena Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Firaun ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, dikenalkan oleh sang juru minuman. Sang juru minuman mengenal Yusuf pada saat Yusuf ada di dalam penjara. Yusuf dipenjara karena ia difitnah oleh istri Potifar. Dan Yusuf menjadi budak di rumah Potifar karena ia dibeli dari orang Median. Yusuf dibeli orang Median dari saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya ini membenci akan Yusuf. Dari cerita ini didapatkan bahwa karena kebencian dan iri hati saudara-saudaranya, maka Yusuf bisa menjadi penguasa Mesir. Saya mau balik Bapak Ibu semua. Diawali dari cerita saudara-saudara Yusuf ini iri kepada Yusuf, lalu saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf kepada orang Median. Dan oleh orang Median, si Yusuf dijual pada Potifar. Di rumah Potifar ia difitnah oleh istri Potifar. Dan lalu Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara inilah Yusuf bertemu dengan si juru minuman dan juru makanan Raja Firaun yang kebetulan saat itu ada di penjara. Setelah juru minuman keluar dari penjara, ia teringat saat Raja Firaun menanyakan arti mimpinya. Ya, juru minuman ini teringat akan Yusuf. Akhirnya Yusuf dipertemukan dengan Firaun, dan kemudian Firaun memutuskan Yusuf sebagai penguasa Mesir. Ya, dari iri hati saudara-saudaranya, maka Yusuf bisa menjadi seorang penguasa di Mesir. Lalu apakah kita bisa melegalkan kejahatan saudara-saudara Yusuf, kejahatan istri Potifar? Tidak. Saudara-saudara Yusuf tetap sebagai seorang jahat. Istri Potifar yang memfitnah Yusuf tetap sebagai orang jahat. Tapi oleh kejahatan-kejahatan mereka itulah, maka rencana Tuhan terhadap Yusuf menjadi penguasa di Mesir itu tergenapi. Saya mau ulang. Oleh karena kejahatan mereka itulah, rencana Tuhan yang besar itu atas diri Yusuf tergenapi. Jika Bapak Ibu Saudara semua sedang dalam masalah, ketahuilah Tuhan sedang berurusan denganmu. Tuhan mau merubah hidupmu. Masalahmu diubah oleh Tuhan atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi ketahuilah, ketika hidupmu
sudah dirubah sesuai yang Tuhan mau, otomatis masalahmu pasti selesai. Saya mau ulang sekali lagi. Jika kamu sedang dalam masalah, ketahuilah Tuhan sedang berurusan denganmu. Tuhan mau merubah hidupmu. Masalahmu dirubah oleh Tuhan atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi ketahuilah, ketika hidupmu sudah berubah sesuai yang Tuhan mau, otomatis masalahmu akan selesai. Jadi, jika saat ini bukan musim yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu semua, tetaplah berpegang teguh dan berjalan dalam rencana Tuhan. Jika kondisi saat ini bukan kondisi yang terbaik dalam hidupmu, tetaplah berpegang teguh dan tetaplah taat akan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Tetaplah semangat, jangan menyerah, dan ketahuilah badai pasti berlalu. Yakinlah dan ketahuilah ada janji Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya penguatan dari Tuhan atas hidup kami. Kami yakin kami tidak pernah dibiarkan untuk berjalan sendirian. Ada penggandengan tangan Tuhan yang kuat, ada kasih sayang Tuhan yang besar, ada penggendongan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami meragukan akan pertolongan Tuhan, jika seringkali kami meragukan akan kasih sayang Tuhan, karena ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kasih karunia-Mu di setiap hidup kami, agar kami berjalan di dalam terang dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk anak kami, suami kami, istri kami, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, seperti Engkau juga memberkati kami. Dan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami akan berjalan sepanjang hari ini dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.